Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Anita Sindar Sinaga, selaku dosen mata kuliah komputasi awan. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 190121031 dari kelas 7 TIA 02. Berikut jurnal-jurnal yang telah saya review. Ada 5 jurnal yang telah saya review. Yang pertama itu tentang penerapan teknologi komputasi awan atau cloud computing untuk pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi. Yang kedua itu ada perancangan dan implementasi e-learning untuk pembelajaran kursus dengan menerapkan konsep cloud computing. Yang ketiga tentang pemanfaatan komputasi awan atau cloud computing bagi pembelajaran mahasiswa perguruan tinggi. 4. Rancang bangun infrastruktur cloud computing dengan OpenStack pada jaringan lokal menggunakan VirtualBox. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang aplikasi perangkat bergerak berbasis komputasi awan untuk mengidentifikasi tanaman herbal Indonesia menggunakan CNN Model Exception. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang jurnal penerapan teknologi komputasi awan atau cloud computing untuk pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi yang diteliti oleh Intan Mutia pada tahun 2016. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu menurut hasil survei Microsoft yang diikuti oleh 481 responden dari 4 negara di Asia Pasifik. Termasuk dari Indonesia 171, 61% respon mengaku lebih rela kehilangan perangkat mereka daripada data penting yang ada di dalamnya. Semakin banyak pengguna yang menyadari pentingnya menjaga dokumen pribadi dan menyimpan di suatu tempat yang dapat diakses di berbagai perangkat. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil survei Microsoft bahwa 92 respon lebih memilih layanan cloud yang dapat diakses dari semua perangkat yang mereka miliki daripada media penyimpanan tradisional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menekankan pada penguraian makna, penalaran definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu satu, hasil analisis mendapatkan sebuah tingkat pemahaman pengguna yang lebih tentang materi yang diberikan jika dibandingkan dengan pemberian materi yang dilakukan secara verbal atau lisan dari pengajar. Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi teknologi cloud computing, terutama dalam membantu mahasiswa dalam memahami pembelajaran dan didukung pula dengan mudahnya mengoperasikan aplikasi tersebut, maka pengguna pun tidak akan dapat kesulitan dalam menggunakannya. Yang kedua itu ada hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa segala kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi komputasi awan ini telah menjadi sebuah daya tarik bagi pengguna karena menawarkan berbagai kemudahan seperti mahasiswa dapat memperoleh materi dengan mudah dan dapat mengambil materi perkuliahan tersebut dari manapun mereka berada selama mereka terkoneksi ke internet. Jurnal kedua yaitu tentang perancangan dan implementasi e-learning untuk pembelajaran kursus dengan menerapkan konsep cloud computing yang diteliti oleh Effendi Wahyu Pradana dan kawan-kawannya pada Maret tahun 2021. Landasan teori dari jurnal ini yaitu satu, e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa e-learning adalah transformasi dan transisi proses belajar mengajar di sekolah dari bentuk tatap muka secara langsung ke dalam bentuk digital oleh teknologi internet. Yang kedua itu ada cloud computing, adalah perkembangan dari client server, aplikasi dan file disimpan di awan yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan komputer yang terhubung bersama dan biasa diakses melalui internet. Yang ketiga
yaitu ada MySQL adalah DBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi dari General Public License atau lebih dikenal dengan GPL, di mana setiap orang bebas untuk menggunakannya, tetapi tidak boleh dijadikan program induk turunan bersifat closed source atau komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep dalam basis data sejak lama, yaitu SQL atau Structured Query Language. Dalam penelitian ini menggunakan metode e-learning dengan menerapkan konsep cloud computing atau komputasi awan dengan kategori Software as a Service atau lebih dikenal dengan SAS. Adapun kesimpulan dari jurnal ini, satu, dengan penelitian ini dapat membantu bimbel di PT Cemplus Computer Center yang semula menggunakan cara konvensional menjadi digital. Hanya perlu mendaftarkan saja bimbelnya di sistem e-learning dengan menerapkan konsep cloud computing yang bisa langsung menggunakan fitur sistem e-learning dan mempermudah peserta bimbel mendapatkan materi pelajaran. Yang kedua, dengan penelitian ini dapat mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih fleksibel, yaitu bisa di mana saja, kapan saja, dan mampu diakses selama 24 jam. Dan dapat menggunakan fitur yang ada di sistem e-learning sehingga pembelajaran lebih optimal. Yang ketiga, yaitu dengan penelitian ini mampu minimalisir biaya pembuatan e-learning karena PT Cemplus Computer Center hanya perlu mendaftarkan bimbelnya saja, bisa langsung menggunakan fitur yang ada sistem learning dengan konsep cloud computing tanpa perlu memikirkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk pembuatan e-learning tersebut. Jurnal ketiga yaitu tentang pemanfaatan komputasi awan atau cloud computing bagi pembelajaran mahasiswa perguruan tinggi yang diteliti oleh Intan Mutia pada tahun 2016. Landasan teori dari jurnal ini yaitu penelitian ini adalah aplikasi komputasi awan yang merupakan konsep umum tren teknologi terbaru yang dapat memberikan kontribusi untuk mahasiswa. Aplikasi cloud computing ini dapat mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi dan proses penyimpanan materi pembelajaran serta memudahkan pengajar untuk berbagi informasi dan penyebaran materi ajar secara terstruktur. Adapun metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu satu, hasil analisa yang mengacu kepada tingkat penggunaan mahasiswa terhadap aplikasi komputasi awan ini akan mendapatkan sebuah tingkat pemahaman yang lebih tentang materi yang diberikan jika dibandingkan dengan pemberian materi yang dilakukan secara lisan dari pengajar. Yang kedua, hasil pengamatan yang dilakukan bahwa segala kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi komputasi awan ini telah menjadi sebuah daya tarik bagi pengguna karena menawarkan berbagai kemudahan dalam penggunaannya. Jurnal yang keempat itu tentang rancang bangun infrastruktur cloud computing dengan OpenStack pada jaringan lokal menggunakan VirtualBox yang diteliti oleh Andi Setiadi Manulu dan kawan-kawan pada Desember 2021. Landasan teori penelitian ini yaitu paper telah melakukan survei dan memberikan kesimpulan tentang state of the art of cloud computing yang mencakup konsep esensial, desain, arsitektur, karakteristik yang menonjol dan sering berkembang teknologi komputasi awan yang masih dalam tahap awal. Paper memberikan pandangan holistik tentang penelitian cloud computing selama bertahun-tahun. Pengetahuan ini telah menunjukkan bidang yang membutuhkan lebih banyak upaya penelitian seperti penggunaan kerangka kerja atau lebih dikenal dengan framework dan metodologi. Studi yang dilakukan memberikan dasar menuju pemahaman yang lebih baik tentang bidang cloud computing serta upaya penelitian di masa depan. Paper juga menjelaskan bahwa fitur utama membuat platform cloud menarik adalah elastisitas. Elastisitas kemungkinan penyediaan sumber daya elastis menyesuaikan kebutuhan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan menggunakan diagram yang menggambarkan hubungan antar variabel. Dalam membangun model sistem ini digambarkan pada sebuah diagram alir. Jadi dalam jurnal ini menggunakan diagram alir dalam penyelesaiannya. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu hasil penelitiannya, sistem infrastruktur cloud computing bersifat privat yang telah dirancang dapat berjalan dan berfungsi dengan baik pada jaringan lokal kampus PBI Murni Sadar Pematang Siantar. Hal ini ditandai karena jalannya servis pada OpenStack yaitu Keystone atau Identity, Glance atau Image, Compute atau Nova, Neutron atau Networking, Dashboard atau Horizon, dan jalannya VNC pada dashboard. Sistem infrastruktur cloud computing bersifat privat yang telah dirancang dilakukan pengujian menggunakan personal komputer atau PC, klien baik menggunakan OS Windows dan Linux melalui service menggunakan aplikasi browser dan Android pada jaringan lokal yang sama. Jurnal yang terakhir saya review yaitu tentang aplikasi perangkat bergerak berbasis komputasi awan untuk mengidentifikasi tanaman herbal Indonesia menggunakan CNN model exception yang diteliti oleh Tirtana dan kawan-kawan pada November tahun 2021. Adapun landasan teori dari jurnal ini yaitu 1. Penelitian pertama dilakukan oleh Prasetyo pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut menggunakan CNN untuk klasifikasi kesegaran ikan bandeng berdasarkan citra mata yang bertujuan untuk membandingkan beberapa model CNN seperti Exception, MobileNet, ResNet 50, dan VGG 16. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model Exception memiliki tingkat akurasi sebesar 77%. Yang kedua, penelitian ini dilakukan oleh Pangestu dan Bu Nyamin pada tahun 2018. Penelitian tentang metode CNN digunakan untuk mendeteksi ras anjing pada gambar. Penelitian ini membandingkan 3 pre-trained model yaitu ResNet 50, Exception, dan VGG 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Exception memiliki akurasi yang paling baik jika dibandingkan dengan model lain dengan tingkat akurasi sebesar 67,1%. Penelitian ketiga dilakukan oleh Sandopi Lukman Jaman, Wan Yosi Christian pada tahun 2020 yang menggunakan metode CNN untuk identifikasi motif Jepara pada ukiran. Penelitian ini membandingkan beberapa model CNN, salah satunya Exception. Hasil performa model Exception untuk mengenali motif Jepara mencapai 81% pada gambar format RGB. Penelitian yang keempat itu dilakukan oleh Ihsan pada tahun 2021 menggunakan metode CNN untuk meneliti data radar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode CNN berhasil untuk mengklasifikasikan data radar dengan tingkat akurasi sebesar 96,6%. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu peneliti menggunakan metode Convolutional Neural Network atau lebih dikenal dengan CNN yang merupakan pengembangan dari Multilayer Perceptron atau MLP yang ditujukan untuk melengkapi kekurangan yang dapat pada artikel Neural Network atau ANN menggunakan Single Layer Perceptron dalam menghadapi operasi logika yang kompleks. Adapun kesimpulan atau hasil dari penelitian ini yaitu 1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi RBV mampu untuk mengidentifikasi tanaman herbal Indonesia yang ada pada gambar dengan menggunakan metode CNN model Exception. Hasil diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wawasan masyarakat Indonesia khususnya generasi Z yang kurang familiar terhadap jenis tanaman herbal dan manfaatnya. Dengan meningkatnya wawasan masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkat tingkat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian mikro pada level terkecil dan tingkat ekonomi makro yaitu pendapatan negara dari sisi ekspor tanaman herbal. 2. Tingkat akurasi model yang dikembangkan sangat baik dengan tingkat akurasi sebesar 96,3%. Hal ini dikarenakan penggunaan model Exception telah terbukti memiliki tingkat akurasi yang baik. Penelitian sebelumnya khususnya untuk proses pengenalan objek gambar atau image recognition
Selain itu, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa model exception mampu untuk identifikasi objek tanaman herbal dengan baik. Sekian dari penjelasan saya tentang review jurnal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.